Baik, adik-adik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Sarmakah, dalam YouTube channel kita ini, Matematika Menjadi Mudah. Baik, pada kesempatan yang baik ini, adik-adik sekalian, saya akan membahas tentang uh, dua topik, yaitu sudut pusat dan sudut keliling. Oke, ini adik-adik sekalian ya. Yang mana itu yang dimaksud dengan sudut pusat dan sudut keliling? Sebelum kita bahas lebih jauh tentang itu, adik-adik sekalian, ada beberapa hal yang harus kita ketahui sebagai pengetahuan pendahuluan ya. Saya sebut sebagai pengantar. Apa itu? Yang pertama, kita harus tahu bahwa besar sudut satu lingkaran penuh, ini satu lingkaran penuh itu besarnya 360 derajat. Yang mana yang saya maksudkan satu lingkaran penuh, adik-adik sekalian? Misalnya ini adalah sebuah koordinat kartesius, kita berangkat dari sini 0 derajat. 0 derajat ya, ketika bergerak seperti ini sejauh 90 derajat, ini 180, 270, 360. Jadi satu lingkaran penuh itu namanya 360 derajat. Harus kita tahu itu ya, adik-adik sekalian, untuk bisa memahami dengan baik nanti tentang sudut pusat dan sudut keliling. Kemudian yang kedua, jumlah besar sudut segitiga. Ya, ini segitiga apa saja? Itu sama dengan 180 derajat. Nah, yang bagaimana yang dimaksudkan dengan 180 derajat itu, adik-adik sekalian? Ini kita perbaiki dulu tulisannya ya. 180 derajat. Nah, misalnya ada sebuah segitiga seperti ini ya. Ini di sini saja saya gambarkan. Misalnya segitiga AB, BC. Ini sudut A, ini sudut B, ini sudut C. Jumlah besar sudut yang mana itu yang dimaksudkan adalah sudut A, besarnya sudut A ditambah dengan besarnya sudut B, ditambah dengan besarnya sudut C, ini jumlahnya 180 derajat. Ini yang harus kita pahami sebagai pengantarnya, adik-adik sekalian. Oke, saya lanjutkan lagi. Sekarang saya khusus membahas ini sudut pusat. Nah, adik-adik sekalian, sebelum saya gambarkan, tentu untuk bisa memahami ini dengan baik, kita sudah harus paham apa artinya sudut, bagaimana itu sudut bisa terbentuk. Kemudian pusat, yang dimaksudkan di sini pusat adalah pusat lingkaran, adik-adik sekalian ya. Jadi adanya nanti sudut ini ada pada pusat lingkaran. Ya, baik. Sekarang adik-adik sekalian, mungkin hanya sekedar mengingatkan, sudut itu bisa terbentuk jika ada dua rusuk yang saling berpotongan ya. Misalnya seperti ini. Ini ada sebutlah garis A atau rusuk A dan garis B atau rusuk B. Ini anggaplah misalnya garis A, ini garis B atau rusuk A, rusuk B. Ketika ini berpotongan maka terbentuklah yang namanya sudut. Ini sudutnya ya. Boleh juga yang ini. Ya, misalnya ini adalah sudut X dan ini adalah sudut Y. Ini namanya proses terjadinya sudut. Nah, kalau yang dimaksudkan di sini pusat ya, pusat lingkaran ya, adik-adik sekalian. Oke, sekarang saya bahas yang namanya sudut pusat. Adik-adik sekalian, misalnya ini adalah sebuah lingkaran yang cukup besar dan bagus. Pusatnya di mana? Pusatnya misalnya di sini. Yang mana itu yang dimaksudkan sudut pusat, adik-adik sekalian? Yang ini, misalnya ini adalah sebuah jari-jari. Ya, ini juga jari-jari. Kalau begitu bisa kita juga simpulkan bahwa ternyata sudut pusat itu bisa terbentuk karena ada dua jari-jari yang mengapit.
Nah, inilah yang namanya sudut pusat, adik-adik sekalian. Yang besarnya adalah X derajat. Ini adalah jari-jari, ini adalah jari-jari. Dan biasanya kalau pusat lingkaran dituliskan sebagai titik O. Nah, ini ya, adik-adik sekalian. Apakah masih bisa kita bentuk sudut pusat yang lain? Bisa, adik-adik sekalian ya. Ini bisa kita buat banyak sekali sudut pusat. Misalnya, ini lagi ya, saya buat. Nah, ini jari-jarinya. Kemudian, ini lagi ya. Terus, ini lagi sudut pusatnya. Misalnya ini Y derajat. Oke, adik-adik sekalian. Jadi semua sudut nanti yang dibentuk oleh dua jari-jari pada pusat lingkaran, itulah yang disebut dengan sudut pusat. Nah, jadi yang ini namanya sudut pusat. Kemudian yang ini juga namanya sudut pusat. Nah, sudut pusat terbentuk adik-adik sekalian adalah ini dua jari-jari yang bertemu di titik pusat. Itu namanya sudut pusat. Adik-adik semuanya, sebelum saya lanjutkan membahas soal berikutnya, silahkan video ini di-share kepada teman-temannya dan di-subscribe ya, supaya membantu mengembangkan channel ini. Misalnya begini adik-adik sekalian ya, ini ada sebuah lingkaran. Sebutlah misalnya titik pusatnya di sini ya, adik-adik sekalian. Ini warna merah, kita beri simbol O ya, ini pusatnya. Oke. Setiap kita membentuk sebuah sudut pusat adik-adik sekalian, ini warna merah ya. Oke, tidak apa-apa. Ini merah. Kemudian adik-adik sekalian, ini adalah sudut pusatnya. Ya, ini dibentuk oleh jari-jari dan jari-jari. Sesungguhnya setiap kita membentuk sebuah sudut pusat, maka terjadi juga sudut pusat yang lain yang lebih besar atau lebih kecil dari yang kita bentuk itu. Nah, ini kan misalnya sudut pusat yang kita bentuk. Sesungguhnya ini adalah juga sudut pusat, ya. Misalnya Y derajat. Nah, begitu ya adik-adik sekalian. Nah, besarnya misalnya jika hubungan keduanya ini ya, hubungan keduanya bisa kita tentukan ya, hubungan keduanya. Jika misalnya sudut kecil itu sama dengan X derajat, maka sudut besar itu pasti sama dengan 360 derajat dikurang sudut kecil, ya. Jadi 360 derajat dikurang sudut kecil. Nah, oke, bisa kira-kira dimengerti ini ya, adik-adik sekalian. Ini mohon maaf, ini adik-adik karena di sekitar rumah saya ada masjid dan sudah mulai mengaji, jadi mungkin ada suara mengaji yang terdengar itu suara dari masjid. Tidak apa-apa ya adik-adik sekalian. Nah, berikutnya saya akan bahas lagi tentang sudut keliling. Ya, baik. Nah, ini sudut keliling. Ya, oke. Nah, tadi tentang sudut ini kita sudah paham, dan keliling yang mana yang dimaksudkan keliling? Keliling ini adik-adik sekalian adalah keliling pada lingkaran juga. Ini adalah pada lingkaran. Nah, tentu di sepanjang keliling lingkaran. Nah, oke, yang mana itu yang dimaksudkan? Coba perhatikan ya, adik-adik saya jelaskan. Misalnya ini adalah sebuah lingkaran adik-adik sekalian. Nah, yang dimaksudkan dengan keliling lingkaran ini adik-adik sekalian ya. Jadi kalau sudut keliling adalah sudut yang terdapat pada keliling lingkaran ini adik-adik sekalian. Nah, coba kita lihat berapa banyak yang bisa terbentuk. Misalnya ini ya. Nah, ini kakinya di sini.
Nah, yang ini lah yang disebut dengan sudut keliling adik-adik sekalian ya. Nah, ini misalnya ini adalah sudut A, ya, A derajat. Nah, kakinya yang di sini adik-adik sekalian. Nah, ya. Andaikan misalnya di sini pusat lingkaran adik-adik sekalian, masih ingat tadi ini namanya sudut pusat. Ya, mungkin nanti besarnya ini adalah B derajat. Nanti kita akan mencari hubungan antara keduanya. Nah, yang mana lagi yang dimaksudkan dengan sudut keliling adik-adik sekalian? Nah, ini saya tunjukkan. Misalnya tetap kaki sudutnya di sini. Ini lagi. Ya, misalnya, nah, ini dia. Oke. Nah, ini juga adalah sudut keliling adik-adik sekalian, misalnya C derajat. Jadi semua sudut yang terdapat pada keliling lingkaran itu semuanya namanya sudut keliling. Ya, misalnya ini ya, adik-adik sekalian, coba saya buatkan lagi sebuah sudut keliling. Misalnya semuanya kakinya di sini ya. Apakah kakinya juga boleh dipindah-pindah? Boleh ya. Oke, ini. Oke, ini satu lagi sudut keliling yang terbentuk. Misalnya kita buat dengan warna yang lain lagi. Misalnya warna apa ya? Warna hijau. Nah, ini ya. Nah, misalnya ini lagi ya. Nih. Ya. Nah, ini juga ya pembentuk. Nah, mana lagi sudut kelilingnya? Ini ya, ini. Kakinya satu, ini dia. Oke. Nah, itulah yang disebut dengan sudut keliling. Nah, ini ya misalnya ini adalah sudut D ya. Nah, ini misalnya sudut E. Yang ini misalnya adalah sudut F. Nah, jika nanti kaki sudut keliling itu dan kaki sudut pusat itu berimpit, maka kita bisa menentukan hubungan di antara keduanya. Ya, oke, adik-adik ya, baik, adik-adik semuanya, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan bahas tentang hubungan, ya, hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling ya. Oke. Sudut keliling. Nah, yang bagaimana itu ya adik-adik sekalian? Misalnya ini adalah lingkarannya yang besar ya. Terus misalnya sini pusatnya. Nah, ini adalah jari-jari lingkaran. Nah, kemudian ini sudut pusatnya ya, adik-adik sekalian. Nah, kemudian saya gambarkan lagi misalnya sudut kelilingnya. Oke, mulai dari sini. Ini, kemudian. Nah, sekarang yang ini adalah sudut pusat. Nah, kemudian yang ini adik-adik sekalian adalah sudut keliling. Nah, sekarang kita akan mencari tahu bagaimana hubungan antara keduanya ini, antara sudut pusat dan sudut keliling. Supaya memudahkan kita, saya berikan dulu nama setiap titik sudut ini. Nah, ini adalah O, nah di sini adalah C. Nah, adik-adik sekalian, supaya lebih mudahkan kita, ini saya berikan nama misalnya sudut X derajat ya. Oke, yang ini juga saya saya kasih warna merah. Nah, ini ya, sudut pusat, sudut keliling ini saya bagi 2. Oke, adik-adik sekalian ya. Nah, saya tuliskan dulu di sini sudut AOB.
Nah, ini adalah sudut pusat. Kemudian sudut ACB adalah sudut keliling. Nah, oke. Nah, sekarang sekalian perhatikan ya. Saya akan terus berikan identitas untuk lebih memudahkan kita memahami. Nah, yang ini adalah misalnya sudut A, hanya huruf kecil saja. Ini tentu juga sudut A. Kenapa ini sudut A? Adik-adik sekalian, karena ini segitiga AOC adalah segitiga sama kaki. Ya, oke? Segitiga AOC adalah segitiga sama kaki. Nah, yang namanya segitiga sama kaki adik-adik sekalian, itu sudut kakinya sama ya. Nah, ini adalah R, yang ini adalah R. Nah, ini yang menandakan bahwa segitiga AOC adalah segitiga sama kaki. Nah, sekarang adik-adik sekalian, perhatikan lagi bahwa saya berikan lagi nama sudut di sini. Ini adalah sudut B, B kecil ya. Ini juga sudut B kecil. Kenapa? Ini juga segitiga sama kaki juga, ya, adik sekalian. Ini nanti boleh A sama dengan B, tapi boleh juga tidak, adik sekalian. Nah, sekarang kita akan buktikan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Nah, sekarang perhatikan ya, adik-adik sekalian. Ini saya tentukan dulu. Perhatikan ya, perhatikan segitiga AOC. Nah, segitiga AOC. Jadi, pada segitiga AOC itu adalah sudut A ditambah sudut C ditambah sudut O itu sama dengan 180 derajat. Jadi sudut ini ditambah sudut ini ditambah sudut ini 180 derajat. Jadi ini adalah A ditambah sudut O. Anggaplah ini sudut O, O1. Nanti di sini sudut O, O2. Ya, O1 ya, oke. Ini 180 derajat. Jadi ini adalah 2A ditambah sudut O1 sama dengan 180 derajat. Jadi sudut O1 sama dengan 180 dikurang 2A. Oke, kemudian berikutnya lagi adik-adik sekalian. Perhatikan lagi perhatikan segitiga B OC ya. Nah, sudut B ini ditambah sudut C ditambah sudut O2. Nah, ini sama dengan di sini sudut B ditambah sudut B ditambah sudut O2. Ini sama dengan 180 derajat. Ini sama dengan 180 derajat. Jadi ini 2B ditambah sudut O2 sama dengan 180 derajat. Jadi sudut O2 sama dengan 180 derajat dikurang 2B. Nah, sekarang adik-adik sekalian, perhatikan. Nah, yang ketiga ini ya. Ini sudut ini ya. Sudut O1 ditambah sudut O2 ditambah sudut X itu sama dengan 360 derajat. Oke, adik-adik sekalian, ini ya, ini. Oke. Terus ini ya 360 derajat. Nah, sehingga sekarang sudut O1 tadi berapa? Nah, 180 derajat dikurang 2A ditambah sudut O2. Nah, ini 180 derajat dikurang 2B tambah sudut X sama dengan 360 derajat. Nah, dari sekalian, 180 tambah 180, 360 derajat. Nah, oke, dikurangi 2A, dikurang 2B, ditambah X sama dengan 360 derajat.
Oke, adik-adik sekalian. Nah, ini sepertinya tempatnya tidak muat ya, adik-adik sekalian. Oke, tidak apa-apa. Ini sehingga X, ini habis ya adik-adik sekalian, 360 derajat dikurang 360 derajat, hasilnya sama dengan 0. Sehingga sudut X ini sama dengan, kalau ini pindah adik-adik sekalian menjadi 2A ditambah 2B. Atau X sama dengan 2 kali A ditambah B. Oke, adik-adik sekalian. Nah, sekarang kesimpulannya sudut keliling ini adik-adik sekalian adalah sudut A ditambah sudut B ini ya, adik-adik sekalian ini A tambah B. Sudut pusat ini ya X derajat saja. Nah, sekarang hubungannya ternyata sudut X itu sama dengan 2 kali sudut A tambah B. Nah, ini adalah sudut pusat. Nah, ternyata sama dengan 2 kali sudut keliling. Nah, oke, ini kesimpulannya adik-adik sekalian. Nah, oke. Jadi, sekarang kita bisa membuat kesimpulan adik-adik sekalian, hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Ya, oke. Saya buatkan kesimpulannya ya sekarang. Nah, kesimpulan. Ini kesimpulannya. Jadi kalau misalnya ada lingkaran, nah ini lingkarannya adik-adik sekalian ya. Terus pusatnya di sini. Terus misalnya ini sudut pusatnya. Oke. Terus ini sudut keliling. Ya. Salah ya. Ini kita buat sudut kelilingnya adik-adik sekalian ya. Nah, sudut keliling ini adik-adik sekalian, besarnya sudutnya sama semua ini. Kenapa sama semua? Karena mempunyai kaki yang sama. Kaki yang sama di mana? Ini semuanya ya. Ini saya buatkan banyak sudut keliling. Nah, oke. Sekarang, nah ini adalah pusat lingkaran dan ini adalah sudut pusatnya ya, X derajat adik-adik sekalian. Semuanya kakinya sama di sini. Nah, ini anggaplah ini sudut Y. Ini juga sudut Y, sama adik-adik sekalian ya. Besarnya pasti sama. Kenapa besarnya sama? Ini menghadapi busur yang sama. Jadi pasti sudutnya sama. Nah, sekarang tadi kita sudah simpulkan bahwa sudut X ini adik-adik sekalian sama dengan 2 kali sudut Y. Oke. Nah, jadi kesimpulannya bahwa sudut X itu sama dengan 2 kali sudut Y. Atau sudut Y itu sama dengan 1/2 kali sudut X. Atau saya terjemahkan begini, sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Ini sudut keliling sama dengan 1/2 kali dari sudut pusat. Jadi misalnya kita berikan contoh ya, misalnya di sini contohnya. Kasih contoh di sini. Misalnya ditanya jika sudut Y misalnya sama dengan 30 derajat, maka sudut X sama dengan berapa adik-adik sekalian? Gampang ya, sudut X pasti sama dengan 2 kali sudut keliling tadi ini. Oke. Sudut X sama dengan 2 kali sudut Y berapa? 30. Jadi sama dengan 60 derajat. Inilah sudut X. Nah, adik-adik sekalian,
Kalau misalnya dalam hal yang lain, sebutlah misalnya contoh yang kedua. Tadi contoh pertama ya, ini kita kasih warna merah. Kalau misalnya sudut pusatnya ya, sudut X-nya misalnya 50 derajat, ditanyakan sudut kelilingnya berapa ya. Misalnya sudut Y-nya berapa? Ya, sudut Y sama dengan 1/2 kali sudut X. Nah, sudut Y sama dengan 1/2 kali 50 sama dengan 25 derajat. Nah, seperti itu adik-adik sekalian ya. Jadi, sudut pusat dan sudut keliling ini adik-adik sekalian begitu mudah untuk kita jawab. Nah, oke, saya kira demikianlah video kita kali ini, video pembelajaran kita kali ini dengan topik sudut pusat dan sudut keliling. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Oke, adik-adik sekalian, sebelum video ini berakhir jangan lupa di-share kepada teman-temannya, di-subscribe dan dinonton sampai selesai ya. Oke, semoga semuanya sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.